Halo, nama saya Andi Izat Sakiasari dan kali ini saya akan menjelaskan kode saya tentang text classification dari data news berita yang ada di Indonesia. Video ini akan terbagi menjadi dua section. Section pertama saya akan menjelaskan tentang kode web scraping saya dan section kedua saya akan menjelaskan kode dari text classification modeling kode saya. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan kode web scraping. Di sini saya sudah berhasil scrape 6 digital media yang ada di Indonesia, yaitu CNN, CNBC, Kompas, Suara Edukasi, Volkatif, dan Binus News. Nah, untuk kodenya langsung saja di sini pertama-tama saya membuat sebuah function scrape news yang akan mengambil parameter URL. Kemudian pertama saya akan melakukan respon request terhadap HTML atau websitenya. Pertama saya membuat variable response dan melakukan cek. Jika respon status code-nya itu tidak sama dengan 200, berarti kita gagal request terhadap websitenya. Maka dari itu saya akan memberikan message error yang berisi failed to retrieve the web page. Jika responsnya sama dengan 200, maka proses scraping berlanjut. Yang pertama di sini akan parse HTML dari websitenya menggunakan Beautiful Soup yang saya beri nama variable soup. Kemudian saya melakukan initialize empty list untuk hasil dari scrape-nya nanti. Kemudian masuk ke proses utama scraping-nya. Pertama-tama saya di sini membuat variable articles menggunakan Beautiful Soup dan select selector class yang merujuk kepada list of articles yang ada di websitenya. Nah, di website CNN ini, list of articles-nya berisi kelas yang bernama FlexGap 6 dan FlexGap 6 ini memiliki subclass artikel yang bernama kelasnya FlexDrop. Nah, jika kita lihat di sini di website CNN, jika kita menginspek elemen dan select bagian artikelnya, di sini kita dapat melihat kontainer dari artikelnya memiliki kelas yang bernama FlexGap 6. Kemudian di dalam FlexGap 6 ini memiliki subclass artikel yang berisi artikel-artikelnya yang diberi nama kelas FlexCrawl. Nah, dengan mengambil selektor kode itu, kita berhasil mendapatkan list of articles dari websitenya. Kemudian, kode selanjutnya di sini saya melakukan debugging untuk melihat ada berapa artikel yang berhasil didapat. Untuk mengambil isi dari artikel-artikel tersebut, saya melakukan for looping untuk setiap artikel di dalam list of articles-nya. Ini debugging juga. Nah, untuk mengambil title, di sini kita menggunakan selektor H2. Kenapa? Karena di website CNN untuk title-nya di sini mereka menggunakan H2. Nah, untuk konten URL di sini mereka menggunakan tag A karena pada umumnya tag A itu merupakan hyperlink yang menuju kepada konten isi dari setiap artikel tersebut. Kemudian untuk medianya di sini ditulis secara code CNN Indonesia dan untuk label di sini mengambil selector text dash CNN underscore red. Kenapa? Karena jika kita inspect elemen dan arahkan cursor kita terhadap labelnya, di sini kita bisa lihat nama kelasnya text dash CNN underscore red. Kita akan mendapatkan labelnya, yaitu technology. Dengan melakukan kode ini, kita sudah berhasil mendapatkan judulnya, media, dan label. Nah, untuk mendapatkan teks atau isi dari URL-nya, di sini saya tadi sudah membuat variable URL. Kemudian saya juga membuat function scrap news detail yang isinya sama-sama mengecek responsnya, kemudian parse. Setelah itu, konten. Saya membuat variabel konten dengan selector kelasnya yaitu detail dash task text terus tag B. Nah, kenapa kodenya begitu? Jika kita klik linknya, berarti kita sudah menjalankan URL variabelnya yaitu tag A dan kita akan terarahkan ke konten dari artikel tersebut. Kemudian kita mengarahkan kursor kita terhadap kontainer dari body beritanya atau isi dari tag beritanya. Kemudian dapat kita lihat di sini class name untuk kontainer isi beritanya bernama detail text. Nah, kenapa saya tidak, kenapa saya melanjutkan detail text spasi P
Karena jika saya tidak menspesifikkan saya akan mengambil P, maka eh, advertisement eh, box ini dan hal-hal yang tidak saya butuhkan akan ikut terscrap. Maka dari itu saya hanya menspesifikkan saya hanya akan mengambil detail text dan lebih spesifiknya lagi saya hanya akan mengambil yang tag P atau paragraf. Dengan itu kita berhasil membuat function untuk mengambil keseluruhan konten dari website. Selanjutnya untuk memanggil functionnya di sini kita isi dulu URL yang berisi indeks berita dari media yang ingin kita tuju. Kemudian saya membuat variable news data dan memanggil scrap news URL yang di dalam scrap news URL akan memanggil scrap news detail yang mengambil URL. Selanjutnya saya akan membuat data frame baru. Jika data frame-nya belum ada maka buatkan baru. Kemudian mode append agar data-data yang baru tidak akan mengganggu data-data yang lama. Kurang lebih kode scraping itu sama semua, yang membedakannya hanya di bagian selektornya saja. Contohnya, di Kompas, untuk list of articles-nya, di sini mereka memberi nama kelasnya article underscore underscore list. Nah, jika kita lihat di Kompas inspect elemennya, mereka memberi nama list of articles-nya dengan article underscore underscore list. Selanjutnya untuk title-nya di sini Kompas menggunakan H3, di mana CNN tadi menggunakan H2. Dan untuk konten URL, ini pada umumnya semua pasti menggunakan TK, karena TK itu merupakan hyperlink yang menuju kepada kontennya. Media ditulis manual, Kompas Indonesia, label, di sini mereka menggunakan artikel underscore underscore subtitle, di mana jika CNN tadi menggunakan text dot dash CNN underscore. Nah, kita lihat di sini mereka menggunakan artikel underscore underscore subtitle. Kurang lebih sama, di sini hanya mengganti link indeks beritanya. Itulah gambaran singkat dari scraping berita artikel saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke section kedua. Oke, di section ini saya akan menjelaskan tentang kode dari klasifikasi teks saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dataset. Dataset ini merupakan dataset yang terdiri dari 6 digital media. Yang pertama ada CNN Indonesia, CNBC, Kompas, Suara Edukasi, Volkatif, dan Binus News. Kemudian dataset ini juga terdiri dari 5 label atau 5 kategori. Yang pertama teknologi, yang kedua nasional atau politics, yang ketiga UMKM, yang keempat musik, yang kelima BINUS. Nah, kemudian dataset aslinya itu berisi 22 baris. Tapi setelah dilakukan proses cleaning dan pre-processing, saya hanya berhasil mengumpulkan sebanyak 17 baris data. Karena ada terdapat 3 baris data yang memiliki missing value, dan kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa selain menghapusnya. Dan ada juga 2 baris data yang hanya terdiri dari 1 kalimat yang saya akan jelaskan nanti. Langsung saja untuk kode yang pertama di sini import libraries. Untuk stopwords yang bahasa Indonesia di sini saya menggunakan Sastrawi stopword remover. Kemudian untuk proses cleaning, pertama-tama di sini saya akan melakukan proses penghapusan simbol atau karakter, penghapusan kata seperti https dan .com, dan membuat kata-katanya menjadi lowercase. Selanjutnya akan menghilangkan stop words. Pertama-tama di sini saya akan import datasetnya dengan nama data frame-nya data. Selanjutnya membuat function clean text yang akan mengambil parameter text. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, akan ada proses-proses cleaning. Untuk proses remove stop word-nya di sini, saya menggunakan variable stopwords underscore factory yang berisi library stopwords remover factory. Kemudian stopword factory ini saya akan simpan di dalam variable stopwords dan akan mendapatkan list of stopwords-nya. Selanjutnya di sini akan terjadi penghapusan atau pemisahan stopwords dan kata yang bukan stopwords. Di sini maksud dari kode ini adalah untuk setiap kata di dalam kata-kata yang ada di dalam list ini, jika kata tersebut tidak termasuk stopwords, maka masukkan dia ke dalam variabel ini. Jika tidak, jangan masukkan. Nah, dengan
proses ini, maka kita sudah berhasil memisahkan stop words dan kata yang bukan stop words. Nah, selanjutnya saya akan mengapply uh, function ini ke dalam dataset saya, khususnya di kolom teks. Inilah isi dari datasetnya setelah dibersihkan. Di dalam kolom teks sudah tidak ada simbol-simbol atau karakter-karakter yang tidak dibutuhkan. Nah, selanjutnya eh, kita bisa lihat di sini terdapat missing values di kolom atau indeks 17, 18, dan 20. Kenapa begitu? Karena di website Binus News, kita bisa ambil contoh di sini, Student News Development Newsletter. Kita cek, artikel ini tidak mengandung teks sama sekali. Artikel ini full mengandung gambar atau image. Maka dari itu, kita tidak bisa meng-scrape data apa-apa di dalam uh, websitenya. Hal yang bersama berlaku untuk uh, kedua missing value lainnya karena mereka tidak mengandung teks. Maka dari itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghapus baris tersebut. Oke, barisnya sudah dihapus. Di sini selanjutnya saya akan memisahkan atau membuat data frame baru yang bernama working def yang hanya mengambil kolom teks, media, dan label. Karena sesuai penjelasan di soal, kita hanya akan bekerja pada kolom teks, media, dan label. Oke, sudah berhasil, sudah ada data frame working def. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk indeks 11 dan indeks 12 hanya mengandung satu kalimat, yaitu nama orang. Ini terjadi karena satu hal yang saya juga tidak bisa solve. Saya sudah mencoba untuk solve-nya tapi tidak berhasil. Maka dari itu, sebaiknya indeks ini dihapus saja karena tidak dibutuhkan dalam proses klasifikasi. Di sini menggunakan drop index 11-12 untuk menghapus indeksnya. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini indeksnya belum tersusun rapi ya. Maka dari itu, kita rearrange menggunakan reset index. Selanjutnya, kita masuk ke factorization. Di sektor factorization ini, saya akan mengubah kolom teks menjadi vektor karena sesuai permintaan soal, di situ dituliskan kita harus membuat set vektor dengan vektor size-nya 50 dan minimum frekuensinya itu adalah 3. Untuk text representation, di sini saya menggunakan Word2Vec dan TF-IDF. Kenapa saya menggunakan text representation ini? Karena Word2Vec itu bisa mengcapture semantic konteks dari katanya sangat baik sehingga bagus untuk pekerjaan text classification. Kemudian TF-IDF ini pada umumnya emang digunakan untuk teks klasifikasi walaupun dia hanya mengcapture frekuensi dari kata-katanya. Nah, langsung saja untuk kodenya. TF-IDF di sini saya sudah set vector size-nya itu 50 dan minimum frequency of words-nya itu 3. Terus melakukan vektorisasi di kolom teks pada data frame working def. Selanjutnya saya membuat sebuah kolom baru yang bernama TF-IDF di dalam data frame ini. Nah, hal yang bersama berlaku untuk Word2Vec. Di sini saya set vector size-nya 50 dan min count-nya itu atau minimum frekuensi word-nya itu 3. Sama-sama di sini saya menggunakan atau membuat kolom baru Word2Vec di dalam working def. Sehingga kita bisa lihat di sini ada kolom baru yang berisi hasil yang sudah divektorisasi. Masuk ke proses modeling, di sini ada proses splitting dataset. Yang pertama-tama di sini saya memisahkan fitur X and fitur Y-nya. Untuk fitur X Word to Fact-nya, di sini saya mengubah kolom Word to Fact menjadi sebuah array. Kemudian sama untuk fitur X TF-IDF, mengubah kolom TF-IDF menjadi sebuah array. Selanjutnya untuk fitur Y, yaitu fitur targetnya, di sini kita akan menargetkan label sebagai yang akan diprediksi di dalam data frame working def. Kita bisa lihat di sini terjadi proses splitting datasetnya untuk Word to Fact dan TF-IDF. Di sini saya pisahkan menjadi 80% training dan 20% testing. Nah, selanjutnya karena dataset saya di sini tergolong cukup sedikit dan memiliki kelas yang tidak seimbang, di mana ada kelas yang hanya memiliki satu
data dan ada kelas yang memiliki banyak data. Maka dari itu saya melakukan undersampling untuk menyeimbangkan datanya. Saya sudah coba menggunakan oversampling, tapi minority class-nya itu terlalu sedikit, maka itu kurang bagus untuk diimplement. Untuk undersampling, di sini saya menggunakan random undersampler, dan di sini kode untuk melakukan random undersampling untuk word to fact dan ini untuk TF-IDF. Nah, masuklah kita ke proses uh, modeling menggunakan SVM. Yang pertama di sini kita akan training model SVM-nya dengan word to fact dengan kernelnya linear dan C-nya 1. C ini adalah tingkat toleransi dari kesalahan. Jadi semakin tinggi nilai atau value C-nya, akan semakin ketat nilai toleransinya terhadap kesalahan. Nah, semakin rendah nilai C-nya, maka semakin eh, rendah nilai toleransi dari em, kesalahan. Angka C yang tinggi memang bagus karena dia ketat dalam melihat kesalahan, tapi kadang ini bisa menyebabkan overfitting. Jadi saya memilih angka 1. Nah, setelah itu, setelah proses training terhadap word to fact, di sini saya melakukan hal yang sama, yaitu training terhadap TF-IDF. Selanjutnya, setelah proses training selesai, saya akan predict hasil trainingnya terhadap test set. Jadi di sini predict untuk word to fact dan ini predict untuk TF-IDF. Nah, selanjutnya untuk performance metricnya di sini ada perhitungan akurasi, perhitungan precision, dan recall. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Untuk SVM yang menggunakan word to fact ini memiliki hasil yang cukup bagus dengan akurasi 75%, presisinya 88%, dan recall-nya 66%. Seperti yang kita ingat, precision dan recall itu adalah untuk menghitung seberapa bagus model kita mempredik kelas yang benar terhadap actual kelasnya. Nah, untuk SVM yang menggunakan TF-IDF di sini memiliki hasil yang sedikit lebih rendah dari word to fact, di mana akurasinya hanya 50%, precision dan recall-nya 75%. Selanjutnya, untuk random forest, sama-sama yang pertama kali kita lakukan adalah training. Selanjutnya, kita akan predict terhadap test setnya. Setelah dipredik, maka kita akan melakukan kalkulasi performance metric, yaitu akurasi, precision, and recall-nya. Untuk hasilnya di sini kita bisa lihat random forest menggunakan word to fact menghasilkan performance metric yang lebih buruk dari semua model, di mana akurasinya hanya 50%, precision and recall-nya juga 50%. Kemudian random forest yang menggunakan TF-IDF di sini hasilnya yang paling bagus yaitu akurasi, presisi, dan recall-nya 100%. Oke, kita langsung ke conclusion-nya. Untuk SVM yang menggunakan word fact, ini menghasilkan akurasi yang paling bagus, precision dan recall-nya juga bagus dibandingkan model-model lainnya. Ini karena word to fact itu bisa mengcapture semantic context dari setiap katanya yang ada di dalam news atau berita datanya. Dan ini lebih bagus dari TF-IDF. Kemudian SVM juga cocok untuk text classification karena dia bisa bekerja pada high dimensional features. Karena word to fact ini memiliki feature yang high dimension. Kemudian SVM dengan TF-IDF ini menghasilkan performance metric yang paling buruk karena seperti yang kita sudah jelaskan, TF-IDF ini hanya bisa mengcapture frekuensi katanya tanpa memperhitungkan atau tanpa memikirkan konteks dari katanya. Maka dari itu, informasi yang kita dapatkan atau di-generate kurang bagus untuk SVM dalam mengklasifikasi akurasinya. Selanjutnya, untuk random forest yang menggunakan word to fact juga menghasilkan performance metric yang buruk karena random forest itu kelemahannya dalam handle high dimensional features. Nah, karena word to fact ini menghasilkan dimensi feature yang tinggi, maka random forest menggunakan word to fact itu kurang bagus. Nah, selanjutnya untuk random forest menggunakan TF-IDF ini menghasilkan performance metric yang paling bagus karena uh,
TF-IDF ini sangat cocok dengan random forest, yang mana mereka eh, dapat bekerja dengan bagus pada features yang memiliki dimensi yang lebih rendah. Tetapi perlu diingat, akurasi 100% ini bisa juga berarti ada yang salah dalam model kita. Bisa jadi itu ada di bagian pre-processing atau juga di bagian training model. Atau bisa jadi juga karena kurangnya data di dalam dataset saya. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Jika ada yang kurang, mohon maaf.